Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dita Tiana dengan NIM 19050082057 dari kelas AKAL 5G Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang completing auditing dari mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang. Completing audit atau penyelesaian audit. Terdapat 7 proses tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian audit. Yang pertama yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam proses pertama ini, auditor melakukan yang pertama yaitu mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit untuk menentukan atau menilai apakah auditor harus melaksanakan prosedur atau bukti tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Yang kedua yaitu mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan dan catatan yang berhubungan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yaitu mereview kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingen yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran masa datang kepada pihak ketiga atau pengurangan aktiva lain yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau pengurangan atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil tertentu akan ditentukan oleh peristiwa atau kejadian di masa datang. Misalnya, tuntutan hukum yang telah didaftarkan tetapi belum diputuskan akan memenuhi ketiga kondisi tersebut. Tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingen yang pertama yaitu mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan manajemen telah mengklasifikasikan dengan benar kontingensi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Prosedur audit untuk menemukan kontingensi yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu mereview laporan agen pendapatan internal tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu mereview notulen pajak, direksi, dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Yang ketiga yaitu mereview terhadap peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Mereview peristiwa kemudian disebut review pasca tanggal neraca. Dalam tahap ini, tanggung jawab auditor terbatas pada periode awal tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Nah, terdapat 2 jenis peristiwa kemudian. Yang pertama yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Yang kedua yaitu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Terdapat 2 kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Proses yang keempat yaitu mengumpulkan bukti akhir atau akumulasi bukti akhir. Setelah melakukan review terhadap peristiwa kemudian, maka langkah selanjutnya dari tanggung jawab seorang auditor adalah mengumpulkan bukti akhir atau akumulasi bukti akhir. Terdapat 5 jenis dalam akumulasi bukti akhir. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur analitis akhir. Yang kedua yaitu mengevaluasi asusi Gen Counsel. Yang ketiga, memperoleh surat resepstansi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Proses yang kelima yaitu mengevaluasi hasil. 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama yaitu bukti yang tepat dan mencukupi. Untuk membantu memutuskan bukti audit sudah mencukupi, auditor sering menggunakan penyelesaian daftar pemeriksaan audit. Jika auditor menyimpulkan bahwa bukti yang mencukupi belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, maka auditor memilih 2 pilihan.
yaitu mengungkapkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapatan wajar dengan pengecualian atau menolak memberi pendapat. Yang kedua yaitu pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor harus melakukan evaluasi akhir. Apakah pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan? Banyak KAP atau kantor akuntan publik menggunakan daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit dengan berupa kuesioner. Yang ketiga yaitu mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota KAP yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Yang keempat yaitu review independen. Pada tahap penyelesaian audit yang lebih besar merupakan hal yang umum untuk membiarkan laporan keuangan dan seluruh rangkaian file audit direview oleh reviewer independen yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam audit, tetapi merupakan anggota dari KAP yang melakukan audit. Proses yang keenam yaitu menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibatasi. Laporan audit merupakan laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kewajiban ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Menurut SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, pendapatan audit terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf atau bahasa penjelasan. Yang ketiga wajar dengan pengecualian. Yang keempat pendapatan tidak wajar. Dan yang kelima yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Proses yang ketujuh yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk, tanpa memandang materialitas. Tujuannya adalah membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Auditor juga harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang paling penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Dalam tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Kemudian, auditor berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting serta persoalan lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang complete audit yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.